Baca novel Benteng Banjaran karya Imung H. Santoso. Episode 18. Driver istimewa. Ternyata kami tidak bisa berlama-lama di kebun jeruk karena orang tua Mbok Yuk sudah meminta petugas kebun untuk memetik dan menyiapkan. Jadi, kami tinggal memasukkannya dalam bagasi. Karena barang bawaan yang terlalu banyak, akhirnya bawah jok pun berfungsi sebagai bagasi tambahan. Tidak hanya di kebun jeruk, di kebun buah naga pun demikian juga. Buah naga sudah dipetik, sudah siap dalam karung berjaring besar, siap angkat dan siap angkut. Kami hanya menata dalam mobil. Selesai semua bawaan kami masuk dalam bagasi, kami dipersilahkan berangkat, meluncur ke arah Jember. Kulihat kedua orang tua itu berlinang air mata, mengantarkan kami kembali ke Jogja. Namun, senyum manis tetap mereka perlihatkan kepada kami, menjadi bekal kami untuk tetap berhati-hati. Di sampingku, duduk Mbok Yuk selaku penunjuk jalan atau istilah kerennya navigator. Setelah kemarin seharian menjadi tour leader, hari ini tugasnya beralih sementara. Suaranya yang renyah membuatku tidak sendirian. Banyak sekali yang dia bicarakan. Selalu saja ada bahan perbincangan di antara kami. Sering sekali dia justru menggodaku, menanyakan hal-hal yang bersifat private. Saat aku memutar lagu Iwan Fals dari album Mabuk Cinta pun, Mbok Yuk dengan pedenya menanyakan apakah aku sedang jatuh cinta. Aku bilang ya dalam hati, sambil kulirik gendis yang duduk di belakangku. Gendis pun saat itu juga sedang mencuri pandang padaku. Tatapan mata kami berpaut. Untung Mbok Yuk tidak menyadari. Lalu kualihkan pembicaraan ke Isti dan Tika yang tidur di jok belakang sambil melongo. Merasakan perhatian Mbok Yuk yang menurutku berlebihan, aku sampai kepikiran kalau dia memperhatikanku dengan sangat serius. Seperti orang yang sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, pendapat itu terpatahkan saat ada panggilan di telepon genggamnya. Ya, waalaikumsalam. Udah nyampe mana? Baru menjelang kumiter, Han. Gimana? Kangen. Halah, gombal kangen-kangen. Bener, kebiasaan itu. Emang lagi nyetir ya? Enggak. Drivernya cowok ganteng nih. Loh, siapa? Dapat dari mana? Nemu di jalan, Han. Hati-hati, nemu cowok ganteng di jalan. Cemburu ya? Terus, kamu duduk di mana? Aku di depan, lagi jadi navigator nih. Jangan lama-lama. Nanti gantian sama gendis. Iya, aku percaya. Iya, Hani, percaya. Oh, Hani. Kukira yang telepon namanya Han. Ternyata panggilan sayang. Langsung pulang, jangan mampir-mampir. Kami mampir dulu ke Muajang sebentar ya. Udah janjian sama drivernya. Terus sampai Jogja kapan? Paling lambat besok pagi nyampe Jogja. Ya udah, assalamualaikum. Bye-bye Hani. Assalamualaikum. Mbok Yuk masih tersenyum-senyum sendiri. Pandangannya kembali lurus ke depan. Tangannya meraih permen dari laci. Mesra amat, kataku. Cintaku yang pencemburu. Mbok Yuk mengikik kecil. Karena cinta jadi cemburu.
Mas Dayu penyemburu juga ya? Kelihatannya bagaimana? Kelihatannya sih Mas Dayu nggak bisa cemburu. Seketika aku banting setir ke kanan, spontan tangan Mbok Yuk terangkat. Mas, serunya. Astagfirullah, Gendis bersuara. Hati-hati mas. Maaf, seorang pengendara motor tiba-tiba meliuk menghindari lubang yang sangat dalam di depanku. Sautku menjelaskan. Aku deg-degan mas, ucap Mbok Yuk kembali. Gara-gara si pencemburu ya? Deg-degan gara-gara itu. Tangannya spontan melayang memukul lenganku dengan keras. Aku tertawa ngakak dibuatnya. Capek, aku mau pindah belakang. Gara-gara telepon si pencemburu. Mas Dayu lho, katanya merajuk. Kenapa? Tanyaku kalem. Sukanya ngodain aku loh mas. Dicubitnya lenganku keras. Aku meringis. Wah, sakit mbok, kataku sambil mengelus lenganku yang pedih karena cubitannya. Rasain, jawabnya masih marah. Minggir, aku mau pindah belakang. Siapa takut? Ku bawa mobil menepi. Mbok Yuk turun, meliukkan badan, kemudian membuka pintu belakang. Gendis, gantian, kamu depan, katanya memerintah. Aku? Tanya Gendis. Iya, kamu, cepetan. Kamu marah, Mbok? Enggak. Ayo, cepetan. Gendis turun, wajahnya bertanya-tanya. Mbok Yuk segera menggantikan posisi Gendis. Gendis duduk. Sebelum memasang seatbelt, dia masih menyempatkan menengok dan bertanya. Mbok, kamu dimarahi si pencemburu ya, Mbok? Tanya Gendis hati-hati. Udah diem, aku mau tidur, jawabnya kemudian mengatur posisi dan memejamkan matanya. Oh, cuma mau tidur. Gendis tersenyum dan melanjutkan memasang seatbelt. Sudah, siap? Tanyaku pada Gendis. Dia mengangguk. Kembali kususuri jalan raya menuju Jember, lanjut Lumajang. Jalanan mulai menanjak. Beberapa kendaraan mendahului kami. Sengaja aku tidak menginjak pedal gas lebih keras. Ingin ku nikmati duduk bersamamu lebih lama. Wajahmu yang sumringah menikmati pemandangan di kanan kiri jalan. Hutan yang rimbun, belokan yang tajam. Di sisi kiri jurang dalam dengan pemandangan hutan yang sangat lebat. Di sisi kanan tebing terjal. Masih banyak pohon-pohon yang sangat tinggi dengan anggrek yang menempel di batang-batang besarnya. Pada sebuah tikungan yang tajam dan menanjak, terlihat beberapa ekor kerai berdelayut di dahan-dahan, menanti para pelintas jalan memberikan makan. 2 ekor kera duduk di trotoar sambil celingukan. Kulihat Gendis mencoba mengabadikan momen tersebut. Aku mengurangi laju kendaraan. Dia tersenyum setelah melihat hasil bidikannya. Tak sedikit pun dia meloleh padaku. Di jalur ini, beberapa pemandu jalan memberi arahan kepada kami untuk berhati-hati atau berhenti terlebih dahulu karena ada kendaraan dari lawan arah. Info yang kuterima berarti kami sudah mendekati puncak tertinggi. Apalagi sudah kulihat tebing-tebing batu dan jalan yang mulai menyempit. Aku berjalan perlahan mengikuti pemandu jalan. Kusiapkan uang receh 2000-an, kuberikan pada mereka yang telah membantu. Setelah puncak ini kulalui, jalan lebih banyak menurun. Disinilah kulihat mulai banyak warung tempat istirahat yang menjual air kelapa muda dan nasi pecel. Banyak juga pengendara dan pelintas jalan yang berhenti untuk beristirahat atau sekedar menikmati nasi pecel.
Gendis kembali mengarahkan kamera pada deretan pedagang tersebut. "Mau turun?" tanyaku saat melihat Gendis celingukan melihat deretan pedagang. "Enggak ah, daripada penasaran loh. Sekedar ingin tahu." "Berhenti dulu bisa kok. Mau nyecep makanannya juga boleh." Gendis menggeleng. Ternyata memang tidak mudah untuk membujuknya. Padahal tadi kulihat kau terlalu antusias melihat warung-warung itu. "Boleh minta tolong nggak?" tanyaku. "Apa?" Dia menoleh. "Permen," kataku sambil menunjuk permen di dashboard. "Mau yang mana?" katanya sambil membuka tempat permen. Ada mint, jahe, kopi, mencoba menjelaskan. "Mint saja." Diasungkannya sebuah permen mint kepadaku. Ku terima. Tetapi permen itu hanya ku genggam saja. Sengaja. Seharusnya kau mengupasnya untukku. Bila perlu menyuapkan ke mulutku. "Ah, ngelunjak kau Dayu. Masa dia harus menyuapimu?" "Ah, aku kan sedang mengemudi, harus konsentrasi. Masa konsentrasi harus terpecah hanya gara-gara ingin membuka sebungkus permen?" Ku timang-timang permen dalam genggamanku. Padahal mulutku rasanya ingin mengunyah sesuatu. Sebenarnya sih ada emping gepuk di toples, tapi aku sungkan untuk mengambilnya.